dan retribusi. Pemsa serasi suara satu kata penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih buat Anda dimanapun Anda berada, masih tetap padu di sini di Ngobrol Politik. Kita mengangkat tema meneropong bursa kandidat Mendiang Natal tahun 2020. Di sini akan kita hubungi nanti tokoh kita juga yang berada di luar. Namun sebelumnya kita ke jurnalis kita dulu. Ada Pak Khairuddin Matondang. Apa yang dibutuhkan untuk itu semuanya agar Mandailing Natal ini terwujud seperti cita-citanya, cita-cita pemekaran itu, bahwa 20 tahun kita sudah melampaui oleh kabupaten lain. Itu memang dari awal ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian ke depan ini butuh kita pemimpin seperti apa untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Pandangan Anda sebagai seorang jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Paslah. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin sebagian besar belum mengenal mungkin Bang Miswar. Ya. Saya Khairuddin Matondang. Sekarang memiliki media online beritahuta.com. Mungkin Bang Aswan sering baca. Menekuni jurnalis ini sudah dari tahun 91. Saya tinggal di Lampung, belakangan sering bolak-balik. Dalam 4 tahun terakhir. Karena ada usaha kecil-kecilan di sini, batik Mandailing. Terima kasih, saya dilibatkan juga sama Bung Paslah. Saya sebenarnya beberapa kali menunggu supaya ikut tumbang saran pemikiran. Karena saya belakangan ini memang tinggal di Mandailing, Madinah, dan sekali-kali ke Lampung. Keluarga masih di Lampung. Saya ulas sedikit soal tampilan awal narasi yang disampaikan oleh Bung Paslah tadi lewat monitor. Berpikir saya, ada nggak sih prestasi yang membanggakan di Madinah ini? Ya. Saya tidak melihat tadi antara narasi yang tampilkan itu yang sedikit memberikan rasa bangga sebagai orang Mandailing Natal. Dan memang saya lihat di media-media juga tidak pernah ada hal-hal yang menggembirakan. Nggak tahu Bang Aswan, pernah nggak kita di Madinah ini dapat WTP sepanjang sejarah Mandailing Natal? Tidak pernah ya? Okay. Itu yang namanya Anies Baswedan baru menjabat beberapa tahun dapat dia WTP ya. Okay. WTP. Jangan-jangan nggak pernah terpikirkan memikirkan bagaimana supaya membuat pemerintahan itu baik. Janganlah kita berpikir untuk dapat adipura yang tiap hari dikritik sama Bung Kandar. Apalagi melihat pasar-pasar kita. Tidak ada satupun pasar di Mandailing Natal yang nggak tumpah ke jalan. Mulai dari Sinonowan, Siepeng, Malintang, Mompang, Kota Nopan, Maga, dan seterusnya. Nggak ada yang nggak tumpah. Tadi disinggung soal pasar, hampir semua menyinggung soal pasar. Pasar baru kita begitu, tahun lebih tidak ada yang peduli untuk sekedar melirik nasib para pedagang itu. Mungkin di kita di sini ada sebagian pedagang merasakan bagaimana sakitnya dari pedagang itu. Ya. Bukankah pasar itu roda penggerak perekonomian masyarakat? Coba kita lihat di sana. Tadi disinggung soal pertanian, soal perikanan sama PKS. Ya. Hampir, saya tidak menyatakan semua, hampir semua produk yang dijual di pasar itu, yang lesu itu didatangkan dari luar. Tadi sebutkan ikan mas dari Pasaman. Bukan cuma Pasaman, kita makan di Laru, Incor itu, ikannya dari Danau Toba. Air kita melimpah. Ya. Masa kita hanya nanti dagang sumangge, genjer, angkung. Ditinggal atau ke Toba Samosir gitu. Iya. Okay. Jadi memang kalau kita mau cerdas sedikit, bolehlah kita melihat, membanding-bandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia ini. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Lubuk Sikaping, Pasaman, kalah kita. Kita melangkah lagi, kita ke
Bangko, Sarolangun, Muara Bungo, dulu hutan belantara, apa namanya itu? Apa? Damasraya, enggak? Damasraya, terus itu sekarang itu udah kayak metropolitan. Kita tetap begini-begini aja. Ya. Yang kata Bang Ustadz tadi itu wajahnya masih wajah Pak Amru. Jadi kadang-kadang saya berpikir, saya tidak menyebut pemimpin kita yang sekarang, tapi saya berpikir seolah-olah membangun Madinah ini tidak ada perencanaan. Semua serba tiba-tiba. Ketika saya pengen Bung Paslah pakai celana pendek, bagaimana si Anu saya suruh ambil celana pendek. Padahal Bung Paslah tidak cocok pakai celana pendek. Enggak, saya kaji dulu. Mestinya harus dikaji dulu. Pantas enggak Bung Paslah ini pakai celana pendek di sini? Orang dia ketua PKB masa celana pendek? Pakaikan sarung dong. Pakaikan sarung dong kan? Kan dikaji dulu. Tapi karena saya lagi pingin Bung Paslah pakai celana pendek, karena saya punya kekuasaan, lantas saya suruh pakai celana pendek, kan enggak bukan pada tempatnya. Sama halnya ketika orang disuruh pakai kain sarung di Pemda sana, enggak tahu, saya baru dengar di Indonesia ini di sini ada orang pakai kain sarung. Dikaji dulu apakah efektif, apakah baik, apakah membawa mudarat kepada kain sarung. Saya dengar beberapa orang yang kecelakaan gara-gara nyangkut kain sarungnya. Oke. Jadi demikian juga pembangunan seperti lokasi rumah sakit, Taman Raja Batu dan lain-lain itu dikaji. Saya tidak menyebut tidak baik, tapi dikajilah baik buruknya supaya betul-betul perencanaan itu suatu saat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai seperti yang selalu dikritik sama Bung Kandar, dibangun APBD-nya keluar 100, 200, 300 juta tapi tidak bermanfaat. Itu banyak, kalau kita kumpulkan sangat banyak itu. Coba kami dikasih dana sama Bung Kandar untuk mengumpulkan itu, mungkin dalam 2 hari kami bisa, waduh nggak kehitung, yang tidak bermanfaat. Nah, kenapa tidak bermanfaat? Karena memang tidak dikaji. Itulah yang itunya, Bung Paslah. Kedepannya seperti apa? Kedepannya kita butuh pemimpin yang betul-betul mau memperbaiki kondisi yang ada sekarang. Ya. Kita sudah tertinggal dibanding kabupaten kota lain. Tadi kan di nomor 29 dari 33 itu sama dengan urutan ketiga dari bawah itu. Ya, itu data dari BPS. Data dari BPS bisa dipertanggungjawabkan kan. Ya. Jadi kita butuh pemimpin yang betul-betul ya agak cerdas lah. Cerdas dan religius. Kalau Madinah ini tidak dipimpin oleh yang religius, sangat tidak cocok karena memang di sini kota santri, masyarakatnya pakai lobe, pakai serban. Tidak ada di daerah lain yang pakai serban seperti Madinah ini. Apalagi anak-anaknya pakai jubah. Jadi memang betul-betul ini harus kita kemas lagi bagaimana supaya Madinah yang Madani itu terwujud. Masa kita katanya negeri beribadat tapi mendukung calon yang bukan Muslim, kan sangat berseberangan. Calon gubernur, calon wakil gubernur yang tidak seirama dengan mayoritas orang Mandailing. Jadi yang dibutuhkan itu pemimpin yang religius ya, cerdas, religius, tegas ya, amanah gitu ya, dan memahami Indonesia Raya. Memahami Indonesia Raya. Karena pengalaman Indonesia Raya itulah yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi yang ada ini. Oke, baik. Kita bisa mengambil daripada pengalaman dia, apalagi sudah punya pengalaman sebagai anggota Forkopimda provinsi, anggota Muspida kabupaten kota, kan itu suatu pengalaman yang tidak semua didapat, tidak semua orang lain punya ketua. Oke. Baik, terima kasih, kita sudah tangkap. Mudah-mudahan kita ke sebelahnya ada Bung Miswar Udin Daulay. Boleh ya, sini sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh olahraga gitu. Apa yang diinginkan oleh masyarakat kita pada pemimpin kita 5 tahun ke depan ini? Karena kita meneropong seperti apa wajah para pemimpin kita ini ke depan ini. Silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Anda Paslah atas kesempatannya. Ya. Yang saya hormati orang tua kami, abang-abang semua senior. Ya. Tadi sebenarnya sudah lugas disampaikan oleh senior-senior yang sebelumnya tentang bagaimana kriteria pemimpin Madinah ke depan. Ya. Tentu kami dari generasi muda, karena mungkin dari semua narasumber yang hadir pada malam hari ini yang pernah mengikuti kontestan pilkada itu mungkin saya sendiri sebagai calon wakil bupati tahun 2015 berpasangan dengan Saparudin Haji Lubis. Oke. Tentu itu semua sudah tidak menjadi barang baru bagi kita, tentunya masyarakat Mandailing Natal, apa yang sudah disampaikan. Cuman kami dari kacamata generasi muda tentu sangat mengharapkan kepada stakeholder yang ada, dalam hal ini partai politik sebagai pemegang mandat yang meloloskan kandidat-kandidat ini untuk nanti bertarung di 2020. Karena pengalaman yang kami sampaikan ini nonsen semua yang disampaikan oleh kandidat kalau memang tidak punya kos, nonsen. Karena masyarakat kita, Abang Anda, masih memang sumber daya manusianya masih di bawah rata-rata. Tentu figur-figur yang kita harapkan membangun Madinah ke depan itu, tentunya kalau memang representatif forum ini untuk mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum tentunya yang melakukan penjaringan calon-calon bupati ke depan itu, kita masukkan supaya memang nanti bisa yang kita harapkan, yang kita teropong hari ini bisa menjawab semua persoalan-persoalan Mandailing Natal itu kita dapatkan. Nah, kalau bagi kami tentunya yang paling utama itu adalah ini pemimpin ke depan itu adalah bukan pemimpin yang biasa. Karena persoalan Mandailing Natal sudah sangat kompleks sekali. Maka kita harus mencari pemimpin yang sangat luar biasa. Tentu yang strong leader, yang punya semua kekuatan, bisa membangun jaringan baik ke pusat, ke provinsi sampai ke mengakar gitu ya. Mengakar ya. Karena membangun itu kita tentu tidak bisa melabrak, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan harus bersinergi. Harus bersinergi dengan komponen itu tadi, termasuk masyarakat, ulama, yang tentunya karena daerah kita ini adalah daerah lahirnya para ulama-ulama besar di tingkat nasional. Nah, inilah sebenarnya kalau dari kacamata generasi muda, kami memang mengharapkan memang pemimpin itu yang betul-betul strong leader, yang bisa menguasai dan bisa membangun jaringan. Karena ini sangat penting. Seperti yang digariskan tadi, saya sangat sepakat dengan Abang Anda Ustadz Sahminan bahwa ini semua masih yang kita lihat ini adalah buah dari pikiran Bapak Amru Daulay. Nah, beliau menggariskan, kalau saya tidak salah, begitu dulu memang dimekarkan Mandailing Natal, dia punya komitmen itu 5 tahun sejajar dengan kabupaten kota lain, 10 tahun unggul, 15 tahun kita memang sudah menjadi kota melampaui dari kota yang ada, yang maju. Nah, itu harus kita kejar. Madinah Madani, jargon yang dibuat oleh para pendahulu kita itu adalah tujuannya untuk ke sana, untuk kemaslahatan tentunya masyarakat. Nah, hari ini kita lihat banyak memang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, termasuk masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Nah, ini masih menjadi kendala kita bersama. Tentu memang tidak bisa juga memang ini kita bebankan kepada
pemerintah saja. Jadi stakeholder tadi memang harus mempunyai visi misi yang sama dengan pemerintah. Jangan pemerintah membangun, yang lain mengganggu, ya kan? Nah makanya ke depan kita harus mencari pemimpin yang strong leader, yang kuat tadi itu. Maka dengan itu memang kita berikan kesempatan, seharusnya tadi sudah digambarkan Abang Kandar tadi secara gamblang bahwa calon-calon itu sudah banyak, tapi calon muda belum ada yang muncul. Belum ada yang muncul calon muda, ya kan? Seperti Anda, seperti saya ini, iya. Generasi muda. Iya. Karena semangat-semangat seperti kami ini sebenarnya masih sangat dibutuhkan bagi bangsa dan negara ini. Apalagi Mandailing Natal yang punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa, tapi kita belum bisa makmur dengan sumber daya alam. Maaf, sumber daya alam yang sangat luar biasa, tapi kita belum bisa makmur dengan sumber daya alam itu. Maka Allah marah kepada kita sebenarnya ini. Kita memang diasap ini. Yang dari Riau mungkin Abang Anda asapnya. Asapnya dari Riau. Karena Allah sangat cinta sama Mandailing Natal Abang Anda. Bukan diazab ya, kita dapat kiriman asap gitu ya. Dari Riau. Jadi itu dia Abang Anda. Tentunya memang kita harapkan memang forum ini menjadi representasi untuk kita mengusulkan kepada tentunya KPU. Ya, sebagai yang melakukan penggodokan calon-calon ini. Agar memang memasukkan poin-poin yang kita harapkan tadi. Karena memang lembaga-lembaga ini, KPU, Bawaslu sangat kita harapkan ke depan untuk bersinergi, ya kan, menyaring dan menggolkan calon yang betul-betul kita harapkan untuk menyelamatkan Mandailing Natal ke depan. Oke, makasih ya, dari generasi muda. Pak Jepri, ini sudah penuh kali ini ya. belum selesai. Saya belum. Apa substansinya yang harus kita kejar ini 5 tahun ke depan ini? Kalau flashback sedikit itu mengejar yang unggul tadi. Seperti apa yang harus kita dilakukan oleh semua nih? Ada partai politik juga di sini, kita semuanya juga. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa saya tidak banyak lagi yang disampaikan karena dari ujung ke ujung kan sudah dibahas tadi semua. Belum. Oke. Tinggal mungkin saya lebih kepada tataran praktis. Ya. Karena kita obsesi kita kan mengharapkan calon bupatinya bagus, kemudian bisa membangun Madinah. Tapi sungguhnya kita mengabaikan proses taktis dan proses untuk menuju sampai ke Madinah 1 itu yang tidak kita bahas. Sungguhnya dinamika proses pilkada ini kan bukan hanya terjadi di tingkat Madinah saja, tapi hampir menyeluruh. Di seluruh Republik Indonesia dinamikanya itu hampir sama. Nah kemudian payung hukum pemerintah daerah di dalam menjalankan roda pemerintahan itu kan juga sama. Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Termasuk juga regulasi-regulasi oleh Menteri Dalam Negeri. Saya pikir itu menjadi pijakan. Tapi persoalannya ada yang diberikan ruang oleh undang-undang itu kepada kepala daerah untuk melakukan suatu diskresi di dalam menyikapi kearifan lokal untuk menuju suatu kesejahteraan itu. Sekarang kan kita harus kembali kepada hierarkis bahwa ada pemerintahan itu adalah sebagai top leader di situ. Namanya saja pemerintah. Ini kan dari Netherlands. Kalimat pemerintah itu sampai sekarang ini kan produk Belanda ini. Artinya dia tukang perintah. Pertanyaannya siapa yang diperintah? Apakah rakyat yang diperintah oleh pemimpin atau dia sebagai top ini mengendalikan perangkat untuk menuju supaya rakyat ini sejahtera? Nah ada suatu persoalan untuk kita menuju sampai kepada pimpinan yang ideal yang kita harapkan itu dari beberapa proses. Terkadang kita sudah mentah, sekarang kita menginginkan pemimpin tadi ada yang visioner, ada yang tegas, ada yang begini. Itu kan konsep kita di sini. Dan itu harapan banyak pihak untuk seperti itu.
dia punya kapasitas, kapabilitas, punya integritas gitu. Ya semua sudah tercakup. Disitulah islaminya, disitulah kejujurannya, di situ juga kemampuannya, di situ pula keilmuannya, di situ keberaniannya. Pada faktor-faktor integritas, kapasitas dan kapabilitas itu. Ya. Tapi persoalannya, orang yang punya kriteria seperti ini selalu terpinggirkan manakala melalui proses-proses untuk menuju ke situ. Proses politik? Iya. Misalnya pengasuhan, ya ahli di bidangnya itu. Tapi begitu dia mendaftar di ke partai, dia nggak cocok dengan selera pengasuhan ini, partai nggak cocok. Walaupun partai secara normatif membuka konvensi gitu kan. Dari sekian pendaftar diseleksi. Apalagi dengan regulasi sekarang. Pengalaman kita 2 kali menyelenggarakan pilkada itu masih enak lah. Kita hanya berhubungan dengan partai tingkat kabupaten, hanya sehelu saja lah dengan DPP gitu. Kita rekomendasi oke, tidak ada rekomendasi, yang penting DPD atau DPC itu yang menjadi patokan. Sekarang tidak. Terbalik ya. Bung Pasla sebagai ketua PKB punya keinginan sebulan, belum tentu selera nanti Bung Muhaimin di Jakarta. Nah, oleh karena itu memang di sini memang si calon yang berkeinginan untuk menjadi calon bupati itu dia harus kerja berat. Dari awal saja dia sudah harus melakukan lobby yang luar biasa. Nah, lobby ini kalau hanya sekedar dibarengi dengan mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu itu nggak masalah. Ini kos ya. Tapi paling tidak di situ sudah kos. Walaupun dibilang Pak Ustadz tadi dari PKS menyatakan bahwa semua partai itu berbeda. Tetapi sebetulnya ini persoalan pembahasan saja. Pembahasan saja yang berbeda. Ada untuk dana konsolidasi. Itu kan di Kalimantan kan begitu. Saksi, dana gitu ya. konsolidasi, dana untuk pembekalan saksi dan perangkat saksi. Nah, sehingga faktor-faktor persoalan integritas tadi, ada integritas, tapi manakala dari awal dia sudah dihadapkan dengan persoalan itu, dengan sendirinya kan integritasnya kan udah luntur di situ. Luntur. Apakah kembali ke DPR yang memilih supaya kosnya lebih ringan atau lebih legitimate? Saya pikir kalau kita mengkaji ke sana kan kita mundur ke belakang lagi. Mundur ke belakang lagi. Tinggal lagi sekarang memang terpulang kepada komitmen dari partai politik. Ya. Maka di banyak daerah mereka lebih memilih itu jalur pintas. Iya, artinya menggunakan jalur perseorangan. Iya, kan diberi juga ruang. Iya, diberi ruang. Iya. Tapi terpulang justru kosnya itu akan semakin besar melalui jalur perseorangan. Ada pertanyaan mendasar, Bu Pasla, dengan dinamika kita dari habis pasca pemilu 99, kita sudah menyelenggarakan pemilu 3 kali pemilu, 4 kali pemilu gitu kan. Ada paradigma perubahan mental dari masyarakat kita. Bahkan saya lebih menyimpulkan bahwa ini sebagai ajang dendam politik masyarakat kepada konstituen. Apakah kepala calon legislatif atau calon bupati. Nah, tapi di satu sisi memang kita juga nggak bisa mempersalahkan masyarakat begitu. Ada pertanyaan, kenapa masyarakat itu mau menentukan pilihan kalau mereka dibayar gitu. Kemudian justru sebaliknya, kenapa itu calon-calon itu nggak percaya diri gitu, harus membayar gitu, baru merasa ingin menang. Tidak ada yang pede tanpa nggak ada yang pede gitu. politik. Nah, pertanyaannya adalah bahwa memang tidak ada sesuatu hal. Boleh kita nanti review semua dari perjalanan kita berkabupaten maupun kita ber-DPRD ini. Kita review apa yang bisa dilakukan bupati misalnya, dilakukan seorang bupati terhadap rakyat kecil pada saat dia mengalami kesulitan. Kita memang nggak menginginkan bupati itu memberikan beras seperti bilang Bahasa Minang tadi, mau makan, bilang Bang Sobek tadi makan nih beras, bukan seperti itu. Tapi kebijakan apa yang bisa mendongkrak kehidupan rakyat ini? Karena indeks pembangunan manusia itu terukur itu dengan ekonomi. Itu. Kalau gizinya kurang, cuman dia bisa pintar gitu. Ya. Nah, kemudian kita kasih contoh saja misalnya. Apakah dinas pasar itu tahu harga bawang di pasar baru? Itu saja contoh kecil gitu. Apakah misalnya dinas perikanan itu bisa mengeluarkan ikan 1 ekor 1 hari misalnya? Nah, artinya sehingga kita bertanya gitu, anggaran 1,8 itu dikemanakan gitu. Tetapi apakah bupati itu tidak punya kewenangan membuat diskresi? Undang-undang tidak mengatur harus bukan program jalan, program ini enggak seperti itu.
Semuanya kan tertuang di rencana program jangka panjang, jangka menengah, dan action pada tahun itu. Gitu. Iya. Kenapa nggak fokus bupatinya mempetakan misalnya di zaman Pak Amru kan sudah ada pemetaan itu 3 zona itu. Artinya Mandailing Godang sektornya ini, Mandailing Julu sektornya ini, Pantai Barat sektornya ini gitu. Kenapa kita nggak membuat prioritas apa yang menjadi keinginan rakyat? Rakyat kita kan untuk hidup makan gitu kan. Iya. Harga karet murah. Apa daya pemerintah untuk mendongkrak harga karet gitu? Kemudian harga misalnya apa? Ada ibu-ibu di satu desa gitu, dia pekebun. Pada forum resmi ini, saya ceramah di situ, langsung interupsi dia. Interupsi, ya. Bapak jangan banyak cakap lah katanya masalah konsep demokrasi segala macam. Yang penting sama kami ini, hidup kami ini adalah makan. Itu ya. Mau siapapun bupatinya, siapapun DPR-nya, harga kacang panjang tuh Pak gak pernah bergeser dari Rp1.000. Artinya demokrasi itu tidak memberi perubahan signifikan kepada kehidupan mereka gitu. Berbeda kita dengan apa? Dengan pilpres. Pilpres pun tanpa ada uang, persoalan ideologi gitu. Ini sor dan nggak sor gitu. Ya. Oke. Tapi karena kebijakan negara itu, manakala harga minyak ini kan menggelepar semua rakyat gitu. Tapi bupati nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Baik, kembali kita ke dasar dulu. Yang pertama tadi, kebutuhan seperti apa nih yang diharapkan menurut pandangan Pak Jebri? Ya memang sudah agak sulit kita mengurai itu karena sebetulnya paling tidak diskusi kita pada malam hari ini kan sudah step by step misalnya, sudah pada posisi di mana Madinah semestinya kan seperti itu ya kan. Tetapi terpaksa kita harus mengawali dari awal. Membangun Madinah ini tidak ubahnya, kita harus mengawali seperti tahun 99. Tinggal bedanya kantor-kantor kan sudah ada. Ini Bang Aswan mungkin merasakan lah sebagai pelaku-pelaku itu gitu kan. Saudara Miswar tahu betul dia bagaimana pahit getirnya pada zaman Pak Amru, tapi memang perubahan dan semangat itu muncul gitu. Oke. Nah di periode ini ya memang harus dicari memang bupati yang memang ya paling tidak meminimalisir lah. Karena saya katakan saya tidak bisa membawa sesuatu yang ideal karena mereka dari awal ini sudah dibebani begitu. Sudah dibebani oleh sistem perundang-undangan itu. Tidak bisa dia menyatakan konsep ideal, tapi paling tidak dia punya niat baik, kemudian punya kos untuk menuju ke situ. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa tanpa modal tidak akan bisa. Dan rakyat sudah berpikir sekarang, Bung Baslan. Coba kita radio ini bisa melakukan polling, disebut polling singkat gitu kan. Siapa yang mereka pilih? Apakah calon yang begini, mereka pasti menjawab siapa yang mengasih. Artinya mereka mengabaikan integritas, kapasitas, kemampuan itu mereka nggak pedulikan begitu. Baik, ini terakhir nih Pak dari Pak Jebri. Dari semua yang diungkapkan tadi oleh Bang Iskandar, nama-nama itu, menurut Bung Jebri bagaimana tuh? Integritas, kapabilitas, semua. Saya pikir begini, mengukur integritas itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Ukurannya apa? Ukurannya normatifnya pada normatif finansial. Keberanian dia itu maju itu dari sisi apa? Latar belakangnya apa gitu. Ya. Kita katakan latar belakang si Fulan ini begini gitu ya. Penghasilan per bulannya adalah sekian gajinya. LHKPN-nya misalnya sekian miliar, 5 miliar. Sementara kos pilkada ini membutuhkan sampai 30 miliar. Pertanyaannya uang itu dari mana? Itu mengukurnya. Di situ mengukurnya. Walaupun belum korban integritasnya pada saat dia mencalonkan diri, tapi begitu dia duduk, dia akan berpikir, paling tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mau diambil. Setelah dia jadi bupati, akhirnya kan tergadai. Solusinya seperti apa? Ya agak sulit. Agak sulit. Belum saatnya kita. Agak sulit kita karena sistem tadi gue bilang partai ini nggak akan mencalonkan kalau nggak ada kos sekian gitu. Saya kalau gratis saya mau mencalonkan diri. Iya. Meskipun itu tadi ada ruang untuk independen ya, juga independen gitu. Juga tinggal ada keuntungan, Bu Basla. Ini kan cerita kita dalam pengeluaran kos ya. Kalau independen, kita mengeluarkan dana misalnya 5 miliar untuk mencapai dukungan 26 ribu itu, kita sudah ada basis. Paling tidak yang 26 ribu ini kan basis kita, tinggal kita pelihara. Kalau partai politik
Ini umpaslah lah orang partai ya. Punya basis kok partai politik. Orang partai ya. Jelas basisnya. Keluar 5 miliar kepada 2 atau 3 partai politik untuk menuju suatu kursi. Ya. Belum tentu itu partai itu menyumbangkan suara sebesar nilai yang dikeluarkan. Sebesar suara di pileg gitu. Ya baik di pileg maupun baik. seperti apa diharapkan. Oke, baik. Terima kasih Bung Jeb Itu waktunya. Dia. Oke, sama-sama. Baik, kita akan coba hubungi tokoh kita yang satu ini dulu sebelum nih kita coba hubungi. Kita persilakan, tadi kita sudah konfirmasi kesediaannya. Iya. Mudah-mudahan terangkat lagi nih ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya meskipun sudah beranjak tengah malam, tapi kita masih diskusinya. Barangkali Anda sudah mengikuti lewat live streaming kita atau lewat Facebook. Halo, ya, Oke. halo, ya. Oke, saya mau bertanya, kita memang berdiskusi pada malam hari ini meneropong bursa kandidat Madinah 1 tahun 2020. Anda tahu, Ya. kami mengetahui Anda adalah tokoh juga dari Mandailing Natal. Ini kita hubungi Irwan Daulay ini. Nah, Irwan Daulay yang saat ini berada lagi di Medan ya? Lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Oke, kami mau mendengar pandangan Anda terkait dengan sosok pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan ini, karena kita coba meneropong para bursa kandidat kita untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana Anda menilai itu, seperti apa kebutuhan sosok pemimpin kita ini oleh masyarakat kita dari sekarang? Kondisi masyarakat Mandailing Natal yang 20 tahun telah kita lalui yang berkabupaten. Kami persilakan Anda bisa memberikan gambaran itu. Terima kasih Ya. Pak Patlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, selamat malam. ya, Ini luar biasa ini topiknya nih, ya, meneropong ini kan. meneropong. Ini soal meneropong ini kan tentu jadi teropong apa yang perlu kita siapkan ini kan, apakah teropong politik, teropong ekonomi, Ya, atau teropong katakanlah adat budaya kan begitu. Tapi barangkali sesuai dengan pembicaraan tadi dari sisi politik memang kita akan menggelar pemilihan kepala daerah begitu ya Pak Patlah. iya betul. Ya ini tentunya dihadapi dengan gembira ya. Karena kita akan memilih pemimpin 5 tahun ke depan setelah Madinah dibesarkan dari tahun 99. Nah, mudah-mudahan tentu banyak sudah. Halo? Ya, halo. Lanjut, kami dengar di sini ya. Dan ya, lanjut terus. Halo? Halo juga. Ya, masih bagus. Jadi kalau menurut saya pertama calon-calon bupati ya yang sudah bermunculan ini kan tentu masing-masing punya kelebihannya. Punya Tentu kelebihan. saya yakin mereka juga punya niat yang baik bagaimana membangun Madinah ke depan. Ya. Namun demikian sebagai pemimpin tentu ini membutuhkan syarat-syarat yang sebenarnya ketat begitu ya. Seperti sering halo ya. Ya, halo, terus lanjut kami dengar ya. Nah, jadi syarat yang sangat ketat dan tentu juga memiliki katakanlah kemampuan di atas rata-rata seperti yang saya sampaikan tadi. Tentu pemimpin ini harus memahami persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Madinah hari ini. Ya. Tentu yang sangat menarik untuk dikaji adalah persoalan perekonomian kan begitu. Dari sisi perekonomian. Jadi, halo? Ya, halo, terus. Nah, jadi tentu para calon-calon ini saya yakin sudah memiliki konsep-konsep yang barangkali ditawarkan kepada pemilih. Ya. Nah, sekarang tentu apakah konsep-konsep ini memang bagian dari akar masalah yang memang sedang kita hadapi itu. Ya. Nah, itu yang barangkali perlu nanti baik dari partai politik pengusung, urusan pemilih,
tentu ini menjadi sendiri. Ya. Seperti figur yang seperti apa yang memang diharapkan ke depan ini. Iya, seperti ya apa? Kan? Sehingga nanti persoalan-persoalan dari Madinah ini ya bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Nah, terutama persoalan-persoalan perekonomian yang kami sebut tadi kan begitu kan. Nah, di sini nanti akan diuji oleh publik kan begitu. Nah, dari figur-figur yang muncul, katakanlah incumbent Pak Dahlan sudah menyatakan diri untuk maju kembali. Kemudian ada jenderal kita Pak Sofwat. Saya pikir juga sosok yang santun dan berkualitas. Ada abang kita Bakri, ada Pak Idris, dan wakil-wakilnya sekalian. Jadi saya pikir ini punya niat yang baik, niat yang terus membangun Madinah. Tapi kembali kepada masing-masing figur ini, yang mana mereka memiliki resep-resep yang baik tentang persoalan-persoalan yang terjadi. Tidak saja itu perekonomian, tentu juga masalah sumber daya manusia kita yang hari ini juga masih perlu peningkatan lebih tajam lagi. Kemudian persoalan sosial, persoalan sumber daya alam kita kan begitu. Oke, Bung Irwan, konkretnya bagaimana Anda bisa melihat seperti apa sosok yang untuk mewujudkan kembali 15 tahun atau 20 tahun ini kita terbaik di Sumatera Utara? Mengejar itu. Ya, kita sebenarnya punya potensi yang besar ya untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, punya potensi karena sumber daya alam kita kan mendukung, ya kan? Baik dia barangkali energi kita punya, ada tenaga air panas bumi, kemudian kita punya perkebunan yang sangat luas yang terus berproduksi kan begitu. Nah, hari ini kan Bupati sekarang Pak Dahlan itu sedang fokus ke sana. Dan saya yakin bupati yang lain pun tentu punya konsep yang juga tidak kalah kan begitu kan. Nah, tapi hari ini termasuk Pak Dahlan itu dan bersama dengan Pak Menteri Koordinator Perekonomian sudah merancang bagaimana industrialisasi ke depan kan begitu kan. Nah, di tengah-tengah terpuruknya perekonomian secara nasional, nah tentu dengan strategi industrialisasi ini memang satu-satunya solusi kan begitu. Makanya salah satu yang sedang di-push untuk segera di ini adalah kawasan ekonomi khusus. Sehingga raw material impor di Madinah itu dapat dilakukan peningkatan nilai tambah dengan dibangunnya pusat industri. Nah, demikian juga potensi-potensi lokal yang memang memiliki daya saing tinggi, termasuk kopi Mandailing juga sedang dikembangkan. Nah, ini saya pikir siapapun bupatinya ke depan harus mengejar kalau ini difokuskan, termasuk pengembangan karet, sawit dan sebagainya. Saya yakin 10 tahun, 20 tahun Madinah dimesarkan itu. Kalau dikembangkan mulai sekarang, 5-10 tahun yang akan datang, Madinah itu akan bergerak dari sekarang. Katakanlah IPM, salah satu indeks di sana itu adalah kesejahteraan itu, saya yakin ini akan meningkat tajam begitu. Nah, inilah salah satu yang menjadi sedikit perhatian dari calon-calon bupati kita ke depan jika diteropong dari sudut ekonomi begitu. Baik. Terima kasih Bung Irwan mengganggu waktunya. Halo. Baik. Terima kasih. Di sini banyak ada beberapa tokoh kita juga telah mengikuti diskusi ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat istirahat. Tidak lagi mengucapkan selamat beraktivitas. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan. Barangkali mana tadi Rocky Gerung kita nih. Kita nih, barangkali di closing ini kita permasalahan-permasalahan kemudian untuk ke depan ini
Mudah-mudahan semuanya dapat menyerap itu untuk bisa sesegera mungkin mewujudkan kembali masyarakat Mandailing Natal yang sejahtera, yang baik, unggul dan seterusnya. Iya, terima kasih dari pembicara pertama saya tadi awali. Iya. Dengan seluruh pembicara yang lain, Ya. kalau itu terwujud, alangkah mungkin dalam jangka pendek Mandailing Natal ini memang udah Madinah yang madani. Madinah yang madani. Cuma pertanyaannya, apakah memang betul kita menginginkan Mandailing Natal ini maju? Atau ini hanya kamuflase, lip service, Ya. pencitraan? Iya. Yang pada akhirnya tadi politik. Iya. Politik kan masuk. Ya. Seperti yang diungkapkan tadi, partai politik sebetulnya sudah banyak partai politik di Mandailing Natal. Iya. Itu yang pertama. Karena selagi masih haus berkuasa partai politik itu, mereka tidak punya integritas, semua niat baik ini akan tercederai. Omong kosong semua, pada akhirnya rakyat itu bingung. Sampai dengan detik ini belum ada organisasi, lembaga atau apapun namanya di Mandailing Natal ini melakukan pencerdasan kepada masyarakat. Contoh, seorang pemuka agama, begitu nanti kandidat bupati itu datang, 5 orang pada dia sungkem. Masing-masing ini dia dukung, Ya. masing-masing ini dia doakan. Bahasa gaulnya kan bingung. Tuhan itu bingung, yang mana yang kau dukung, semua kau doakan. Jadi jangan diberikan, pemuka agama ini diberikannya Tuhan berpikir bingung kan. Si A, si B semua didoakan. Tidak ada pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat yang gamblang menyatakan bahwa karena Mandailing Natal ini bla 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 tujuannya begini-begini. Kalau menurut saya si Anule yang paling pas untuk memimpin. Sabar dulu dan dukung dia. Nggak ada yang berani itu. Dari semua tokoh. Dari semua tokoh, pemuka agama juga begitu, pemuka adat juga begitu, partai juga begitu. Partai ini bukan mencari pemimpin yang layak untuk Mandailing Natal, tetapi menerima siapa yang mau melamar dia, yang mau membayar mahar ke situ. Kalau banyak bakulnya, isi tasnya, bahkan melenggang dia sebagai calon. Jadi nggak ada. Kalau idealnya kan, kalau tujuan kita untuk mensejahterakan Mandailing Natal ini, partai itu musyawarah. Tujuan kesusahan rakyat ini bagaimana, kemajuannya bagaimana. Siapa kira-kira yang layak pantas kita dukung. Lamar dia, partai yang melamar. Partai yang melamar. Partai yang melamar kandidat ini sebetulnya. Ya kan? Ya. Bukan menunggu penjaringan. Apa itu? Biasanya penjaringan dilaksanakan, banyak partai juga itu. Gak usah partai apa saja. Sebelum penjaringan udah ada kian namanya di pusat itu. Siapa yang diputuskan partai itu? Padahal penjaringan baru bulan depan. Ya. Berkas si caleg itu udah di pusat. Jadi semua pembohongan. Jadi kembali yang dikatakan Ustaz tadi, udah asap tadi kan. Memang itulah. Bukan azab, asap. Asap dikirim. Jadi kelabu dia semuanya. Pada akhirnya tergantung pada kita-kita. Hari ini jujur saja kalau melihat pembicaraan ini bagus semua, kita sepakat. Ya. Saya rasa pertemuan berikut udah kita sepakat deklarasi ini. Siapa yang akan pantas menjadi Madinah dengan kriteria yang kita sampaikan. Tetapi tak mau kita ini. Kenapa? Kenapa? Ya. Karena yang satu dukung yang sana, yang satu dukung yang sana. Karena dapat ilala pamilya ni ba, dapat ilala alumni ni ba, dapat ilala begini-begini. Akhirnya kemauannya juga yang terwujud. Mandailing Natal punya bahas. Tapi bagaimana mulai pembicaraan ini sedikit banyaknya memberikan pencerahanlah kepada partai. Ya. Partai ini bercerminlah. Tapi selagi tokoh itulah makanya selagi membicarakan Mandailing Natal ini orang yang Ya. kalau orang masih tersandra, tak akan mungkin jernih berpikir untuk Mandailing Natal. Bahkan herannya kita, integritas orang demi politik dan kepentingannya terbuka lebar sekarang. Tapi masyarakat juga semestinya harus bisa patungan, atau masyarakat juga melamar calon. Hal itu juga nggak ada. Bisa. Masyarakat itu mau patungan, mau bekerja sama, mau memenangkan seseorang dengan catatan si kandidat ini memang banyak baktinya untuk masyarakat sebelumnya.
Jangan-jangan pemilihan bupati datang mau didukung. Jadi konsekuensinya investasi sosialnya selama ini di mana? Ada nggak itu? Kalau kandidat yang muncul ini tidak ada mungkin partisipasi masyarakat dengan relawan mendukung. Karena investasi sosial si kandidat ini sampai di sebelum pendaftaran ini nggak ada di Mandailing Natal. Dari semua yang disampaikan oleh Bang Kandar tadi, para Ya nggak ada itu. Apa dilihat orang kandidat ini? Oh si Anu menang karena melihat banyak uangnya, bukan pemikirannya, bukan usianya, iya kan? Iya. Pokoknya banyak uangnya. Oh, siapa yang paling, kalau ini calon bupati siapa yang akan menang? Oh, hitung dulu siapa yang paling banyak uangnya, itulah menang. Besok ada sponsor dari Israel, dari entah negara mana untuk kandidat, menang. Iya. Hah? Iya. Menang itu di Mandailing. Kenapa? Tokoh masyarakat pun, maaf Ustaz. Ya. Kita ini juga daerah religius tadi tawar-tawarkan religius. Ya. Tapi begitu nyata ditanya Panwas tidak ada money politik, demokrasi padahal bertebaran uang di mana-mana. Tidak ada saya dengar, bahkan hanya sebagian kecil juru dakwah mengatakan haram. Itu sama artinya dengan memakan darah daging babi. Gak ada itu. Dibiarin aja. Kapan lagi rakyat mendapat? Kapan lagi rakyat mendapat? Bahasanya terus tetap begitu. Justru dibenarkan sekarang. Dibenarkan. Nggak ada tokoh yang ada kaum pendidik. Pendidik juga elemen masyarakat adalah yang terpenting adalah guru. Ya. Dibiarin. Dibiarin. Nah, Panwas juga tidak ada temuan. Tapi ditanya semua caleg, berapa duit mau habis? 800 juta tidak menang. Berapa duit mau habis? 2 miliar. Kalau dikalikan 500, habis uang itu pada saat itu 1 triliun. Ya kan? Nah, tidak ada money politik. Karena apa? Panwas juga maaf, karena penganggurannya dia, bukan keinginan untuk melaksanakan pemilu secara baik. Pengangguran dia mau pingin punya kerjaan, melamar dia Panwas. Panwas sampai ke desa juga begitu. Mau kau Panwas, mau begini-begini, karena yang nganggur gitu. Nggak ngerti dia pemilu untuk apa, nggak mengerti dia begini. Pokoknya Panwas dia bergaji honor sekian satu hari. Ya. Penyelenggara pemilu juga begitu. Jadi seperti yang dikatakan Saudara Wiswar tadi, bagaimana KPU itu nggak perlu itu. Ya kan, KPU itu kan menyelenggarakan, di seleksinya itu Berdasarkan administrasi. Integritas si calon, sibuk mereka membahas caleg yang yang sudah korupsi. Yang dikatakan integritas penyelenggaranya laksanakan, bukan integritas si calon. Penyelenggara itu, mereka melaksanakan penyelenggara, integritasnya bagaimana? Banyak pemilu-pemilu yang lalu 2 kali calon bupati. Uang saya bawa ke rumah sakit overdosis narkoba, tiba-tiba keluar surat dari KPU bebas narkoba. Ngeri nggak tuh? Nah itulah. Ya. Dan persoalan-persoalan seperti itu kapan membaik? Kecuali ada kemauan kita orang yang merdeka, jangan tersandra. Kalau masih tersandra dia banyak utangnya, ambisi kekuasaan, selama ini maaf susah hidupnya, dalam kesempatan ini begini-begini, makanya muncullah TS. TS ini kan dari cuap-cuap di desa menjadi TS dia. Mau jadi apa bupati nggak peduli dia. Yang penting bagaimana uang jalanku katanya. Ini rusak semua. Persoalan-persoalan. Gambaran ini ada nggak tadi dorongan masyarakat pada tokoh-tokoh kita yang hadirin? Ada nggak prediksi Pak Amin? Masyarakat itu bagaimanapun tidak bisa disalahkan. Masyarakat itu kertas putih, polos. Mau jadi warna apa tergantung kita. Kalau kita cederai masyarakat itu, dia begini, tidak ada pencerdasan sama mereka. Mulai dari kepala desa, hatobangan, imam masjid, udah kotor. Coba yang bersih ikan itu kan busuk dari kepala ini. Kalau udah kepala kita semua busuk, rakyat ini nggak pernah membaik. Tapi maukah kita memilih? Saya nggak usah dipertanyakan. Misalnya saya beberapa kali udah perang, nggak ngomongan apa boleh buat. Ada saudara saya, calon bupati yang saya tahu dia ratusan miliar uangnya, tapi adik-adiknya melarat hidupnya. Begitu pencalonan bupati mau katanya mencalon dia, urus saja saudaramu, ngapain urus Mandailing Natal ini, duitmu udah banyak, kok harus bupati kita baru membantu orang? Dengan kekuatan kita sekarang, tangan kita mendukung Mandailing Natal ini juga dulu begitu. Pernah saya berhadapan dengan seorang brigadir jenderal orang Mandailing. Katanya nggak perlu itu bla 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 bla. Oh maaf,
katanya mau pendukung membentuk Mandailing Natal, tapi harus izin sama Panglima. Oh maaf, yang kami maksud ini orang yang merdeka, kekuasaannya ujung penanya, yang mau berani dia arahkan ke Mandailing, hartanya arahkan ke Mandailing. Kalau harus permisi ke sana kemari berarti dia bukan orang merdeka. Jadi mudah-mudahan kita ini semua orang merdeka, tidak terpengaruh tekanan, tidak tersandra dalam persoalan-persoalan. Itu baru dianggap jernih pemikirannya. Solusi Solusi apa yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkannya, ngapain rame-rame kita berseteru? Baik-baik, kalau memang kita baik, tadi udah disampaikan. Ada teropong tadi, kata Irwan Daulay tidak bilang dia teropong bintang, takut dia mempromosikan seseorang kan? Soalnya ada yang berbintang, iya kan? Jadi yang ditawarkan saudara Irwan Daulay harus bla 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 bla, itu kan sama artinya menjual kapling di bulan. Rakyat sekarang kelaparan. Kok jual kapling di bulan? Itu kan pola pikir pengaruh narkoba itu. Orang narkoba kan melayang-layang pikirannya kemana-mana. Kita di bumi sekarang jangan melayang-layang, ya. Halusinasi itu, fiksi, realita dan fakta rakyat sekarang susah. Kalau memang kekuasaan melawan yang satu sangat kuat, karena biasanya itu diam mau merajalelanya orang jahat, kan karena diamnya orang-orang baik. Kita sekarang jangan diam, ngomong bersatu. Kalau mau rapat saja calon-calon kandidat. Siapa yang layak? Jangan saya layak, saya apa yang layak? Kalau fair. Ya. Bagaimana? Ya. Oke, siap. Silakan. Ada tadi mana mikrofon kita nih? Ada di ujung. Silakan. Ya, silakan Pak Ustadz. Kita memang sudah di ujung. Iya. Iya. Tapi begini Ketua. Iya. Pertama saya sampaikan, Amin tadi bilang kalau Madinah ini pernah saya bilang daerah religi. Tapi tidak satu pun yang menyuarakan bahwa menyogok itu haram. Iya. Itulah prinsip beliau. Saya mau tanya sama ketua dulu, sering nggak saya sampaikan itu? Ketua dulu yang menjadi saksi. Iya. Sering dilarang gitu ya. Dan itu dilarang kan? Iya, agama tidak membolehkan, undang-undang negara itu tidak membolehkan. Sebenarnya yang salah di sini, terus terang saja kita ini semua. Salah. Yang salah itu kita ini semua, jangan menyalahkan orang lain. Apa salah kita? Salah kita kenapa mau membuat seperti itu? Orang kita juga nggak mau mendukung kalau nggak ada duitnya calon. Apain pula kita banyak ngomong? Kita ini yang salah semua. Kita hanya bisa cakap. Jujur saja kita hanya bisa cakap. Iya. Gak ada cerita itu. Yang bodohi rakyat ini kita ini. Iya. TS itu kan tahu tukang siksa. Hah? Itu TS itu tukang siksa. Iya. Terakhir yang paling susah tukang sodomi biar tahu. Dari belakang datangnya ini yang paling susah. Iya. Jadi jangan kita menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya itu sudah sering kita sampaikan, bukan cuma di Star FM, dari desa ke desa, dari lorong ke lorong, itu saya sampaikan. Jadi jangan dijas pula kalau orang-orang religi nggak pernah menyampaikan itu. Saya sering kemana-mana. Tunggu Ketua, sebentar. Sebentar. Itu sudah kita sampaikan dari pihak agama, kita sudah menyampaikan itu. Mungkin banyak visualnya ada. Komitmen kita ke depan ini tanpa money politik juga. Saya juga dengan yang disampaikan Bung Jepri tadi, susah dan sulit untuk menciptakan itu. Saya tidak setuju dengan itu. Kenapa? Panwas ada. Iya. Apa gunanya Panwas? Kita jawab bersama. KPU ada. Apa gunanya KPU? Kan menggodok calon ini. Untuk tidak money politik, kan ada Gakumdu. Seluruh calon yang ada, yuk dong diri sepakat dan mufakat. Jangan ada yang mau memberi. Pede dong jadi calon. Calon semua menandatangani fakta integritas. Iya, menandatangani. Yuk. Supremasi hukum kan ditegakkanlah pula oleh Panwas itu Gakumdu. Berarti kembali pada lembaga. Kembali pada kita ini semua. Yang kotor itu kita. Apa cerita? Nggak ada itu. Bang Herudin pun kayaknya siap ini tidak main kita yang kotor itu. Kan? Jadi banyak yang kita klaim bahwa si Anu begini, si Anu begini, si Anu begini. Nggak ada itu. Yang kotor itu kita. Yang melakukan politik itu kita. Politik itu baik. Baik. Siasat itu ya. Usaha itu siasat. Tapi yang tidak baik itu siapa? Pelaku politik itu sendiri. Pak Amin. Kita sudah kalau memang begitu apa yang disampaikan tadi.
kita mulailah bagaimana melaksanakan pemilu itu dengan baik. Iya. Yang memilih pemimpin yang sebenarnya. Iya. Karena sebetulnya kemiskinan, ketertinggalan itu kan bukan takdir. Iya. Salah memilih pemimpin itu bisa menyebabkan kemiskinan yang laten. Karena salah kita memilih pemimpin. Jadi kalau semua stakeholder OKP partai semua bersepakat untuk yang baik itu, saya rasa semua masyarakat baik. Iya. Siapa yang melaksanakan money politik rame-rame mengatakan musuh masyarakat. Maksud saya bukan tidak ada, hanya tidak secara masif kita lakukan. Kalau masif kita lakukan, saya rasa masyarakat ikut masif dengan Pegakumdu itu segala macam. Orang Gakumdu itu bekerja, tidak bekerja, tidak sanksi sosial, sanksi masyarakat, ya kan? Ini pun partai-partai ini, makanya saya bilang kalau untuk mencari pemimpin yang baik itu, ya harus begitu. Orang berpikir kita mencari pemimpin kita, bukan karena udah hukumku segala macam, kita pilih dan kita dukung, walaupun dia tidak layak pantas menurut hati dan perhitungan kita. Baik. Kita berusahalah yang terbaik untuk Mandailing Natal. Saya yakin dan percaya Mandailing Natal ini akan lebih baik ke depan. Demikian, terima kasih. Baik. Kata kunci. Ya, kita beri beberapa detik saja, beberapa menit. Bahasa Mandailing, solkotan pilala tu Soekarno Hatta pada tu calonon. Tersongoni mahatana. Soekarno Hatta, warna merah ya. Oke, baik. Baik, sahabat Istata FM, lebih dari 2,5 jam kita telah berdiskusi di sini. Kita telah meneropong bursa calon Mandailing Natal 5 tahun ke depan ini. Siapapun calon yang nantinya benar-benar ikut meramaikan bursa Madinah 1 sudah tentu harus benar-benar kapabel dan kompeten serta memiliki integritas. Banyaknya masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini, Madinah benar-benar membutuhkan pemimpin yang bisa merangkul semua paksi, semua golongan, dan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak baik dari luar maupun dari pihak swasta dan mengakar pada rakyat di Mandailing Natal. Menjadi Madinah yang madani, Madinah yang sejahtera bukan sebuah kemustahilan. Semoga terwujud kesejahteraan Mandailing Natal 5 tahun ke depan dengan pemimpin yang memiliki daya integritas. Sampai di sini diskusi kita di Ngopi pada episode ini. Insya Allah kita akan bersua kembali pada Ngopi berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Segala apa yang disampaikan ini mudah-mudahan dapat mencerahkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat dimanapun Anda mengikuti acara ini. Serta kami mohon maaf jika ada perkataan atau hal-hal yang tidak baik, dan itu semuanya kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Rakyat lugu kena getah, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang. Asik gak asik. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah diskusi publik di Radio Start 102,6 FM.